I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Lia Junita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari sitasi. Jadi, sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut telah dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip atau yang secara khusus mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Sitasi ini bisa juga didefinisikan untuk menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau menyalin pernyataan seseorang dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang akan kita buat. Namun kita harus tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut adalah pernyataan orang lain. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas macam-macam sumber sitasi yang dipergunakan. Jadi, konten kutipan dapat bervariasi tergantung pada jenis sumber yang digunakan, yaitu dapat mencakup yang pertama, ada buku, judul buku, penerbit, tanggal penerbitan, nomor halaman, nomor buku standar internasional atau ISBN. Kemudian yang kedua, ada jurnal, penulis, judul dalam pengertian artikel, judul jurnal, tanggal publikasi, nomor halaman. Kemudian yang ketiga ada koran, penulis, judul artikel, nama surat kabar, judul bagian, dan nomor halaman jika diinginkan, dan juga tanggal publikasi. Kemudian yang keempat yaitu situs web, penulis, judul artikel dan publikasi, URL, tanggal ketika situs diakses, dan identifikasi objek identifier. Kemudian yang kelima ada sajak, yaitu garis miring spasi yang biasanya digunakan untuk menunjukkan baris yang terpisah dari sebuah puisi, dan kutipan tanda kurung biasanya menyertakan nomor baris. Lalu, mengapa sih sitasi itu penting? Jadi, situs plagiarisme menyatakan beberapa alasan mengapa kita harus memperhatikan penyajian sitasi dalam karya ilmiah, dengan beberapa alasan penting utamanya, yaitu satu, untuk memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian atau karya orang lain, dan untuk menghindari tindakan plagiat. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan lagi beberapa alasan lain pentingnya sitasi digunakan. Jadi, yang pertama ada sitasi berguna bagi seseorang yang membaca tulisan kita untuk menemukan informasi lebih mengenai kalimat, fakta, pernyataan, dan ide yang kita tuliskan, dan dari mana hal tersebut berasal. Kemudian yang kedua, tidak semua ide atau informasi yang berasal dari referensi atau pustaka lain itu baik. Bisa jadi kita memiliki ide atau cara yang lebih baik melakukan sitasi ke pustaka lain tersebut. Jadi hal ini dapat membantu pembaca untuk memahami pentingnya ide atau informasi yang kita sampaikan. Selanjutnya, melakukan sitasi dapat menunjukkan berapa banyak referensi atau pustaka yang telah kita baca. Lalu, melakukan sitasi dapat memperkuat ide penelitian yang kita lakukan, dan untuk memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis melalui klaimnya. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan penulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai format gaya penulisan sitasi. Yang pertama ada American Psychological Association Style, di mana gaya ini diciptakan oleh American Psychological Association dan awalnya digunakan dalam psikologi dan ilmu sosial. Saat ini banyak disiplin ilmu lain juga menggunakannya. Gaya kutipan ini menggunakan sistem tanggal dan kutipan-kutipan kurung. Kemudian yang kedua ada Modern Language Association Style, di mana gaya ini dikembangkan oleh Modern Language Association dan sangat populer dalam studi bahasa dan sastra. Gaya ini menggunakan kutipan kurung yang berisi penulis dan nomor halaman. Kemudian yang ketiga ada Chicago Style. Gaya Chicago diterbitkan oleh The Chicago Manual of Style dan mempunyai dua variasi, yaitu Chicago 1 yang mengutip sumber dalam catatan kaki atau catatan akhir, dan yang kedua ada Chicago 2 yang menggunakan kutipan tanggal penulis kurung dalam teks. Dan yang keempat ada American Medical Association Style, di mana gaya ini sering digunakan dalam ilmu kedokteran dan menggunakan sistem numerik. Penomoran dalam teks diatur dalam superscript dengan nomor halaman termasuk dalam tanda kurung. Kemudian yang kelima ada Institute of
electrical and electronic engineers, di mana gaya ini gaya kutipan yang sering digunakan dalam studi teknis seperti IT dan teknik listrik. Gaya ini memiliki pedoman untuk jenis sumber tertentu. Untuk tipe sumber yang tidak tercakup dalam gaya ini biasanya menggunakan gaya Chicago, dan gaya ini menggunakan sistem numerik. Lalu yang keenam ada Harvard Style, di mana gaya rujukan Harvard sering digunakan dalam bidang ekonomi. Tidak ada panduan gaya resmi, yang berarti ada beberapa variasi. Beberapa organisasi telah menerbitkan panduan gaya mereka sendiri untuk gaya Harvard, seperti British Standards Institution, Australian Government Public Service, dan seperti gaya lainnya. Gaya Harvard didasarkan pada sistem penulis dan tanggal. Kemudian yang ketujuh ada Turabian, di mana Turabian dikembangkan berdasarkan gaya Chicago. Ini secara khusus dirancang untuk siswa menulis makalah penelitian. Sama seperti gaya Chicago, Turabian memiliki dua opsi kutipan, yaitu sistem catatan dan sistem penulis tanggal. Lalu yang kedelapan ada gaya Vancouver Style, di mana gaya ini dikembangkan oleh Komite Internasional Editor Jurnal Medis dan sebagian besar digunakan dalam disiplin ilmu kedokteran. Gaya Vancouver ini bekerja dengan sistem numerik. Dalam teks, sumber ditunjukkan oleh angka dan detail sumber lengkap muncul di sebelah nomor itu dalam daftar referensi. Kemudian yang kesembilan ada American Political Science Review, terutama digunakan dalam ilmu politik dengan aturan khusus untuk dokumen dari pemerintah Amerika Serikat, dan gaya ini menggunakan sistem tanggal penulis. Itulah penjelasan saya mengenai sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton yang menonton video saya ini dan menambah wawasan kita mengenai sitasi ilmiah. Saya Ria Junita dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan selamat pagi.